tahun 2005 itu saya punya impian untuk menghajikan orang tua saya atau mengumrohkan orang tua saya. Artinya membawa orang tua saya ke tanah suci gitu. Jadi waktu itu saya mencoba untuk mendaftarkan orang tua saya itu umroh itu dengan mendaftarkan di Bank Syariah Mandiri. Ya waktu itu Bank Syariah Mandiri. Ketika ada motivasi dari salah seorang kepala sekolah saya waktu itu, kalau punya keinginan baik seperti itu, maka bukalah tabungan khusus untuk umroh atau haji, kata beliau. Waktu itu saya langsung ke Bank Syariah Mandiri ya, waktu itu. Dan saya setorkan, waktu itu gaji saya langsung saya setorkan, itu saya setorkan sekitar 500.000. Sekitar 500.000. Jadi memang benar apa yang dikatakan beliau, tabungan itu bertambah dan bertambah, tapi tidak mencukupi untuk memberangkatkan kedua orang tua saya itu ke Tanah Suci. Saya berpikir, saya sebagai seorang guru yang statusnya pegawai negeri sipil ya waktu itu, pegawai negeri sipil. Jadi saya berpikir bagaimana caranya untuk memberangkatkan kedua orang tua saya ini ke Tanah Suci. Kalau dari gaji per bulannya saya rasa tidak cukup untuk itu. Kecuali kalau seandainya saya itu meminjam di koperasi atau di bank seperti itu ya. Ya. Jadi saya punya impian bagaimana caranya memberangkatkan mereka itu dengan cara tidak berhutang di koperasi atau di bank. Gitu. Waktu 2015 itu saya pernah masukkan aplikasi, masukkan lamaran, mengapply seluruh persyaratan untuk menjadi guru SLN, yaitu waktu itu ke Tokyo, Jepang. Ya. Saya kirimkan lewat pos, tapi beberapa lama setelah itu saya kontak salah satu panitia yang ada di kementerian. Mereka mengatakan bahwa surat lamaran saya untuk menjadi guru sekolah Indonesia luar negeri, tepatnya di Tokyo, karena guru luar negeri. Saya ingin ke Tokyo, Jepang gitu ya, karena saya senang sekali melihat negara di Jepang itu banyak sekali yang akan dicontoh dari negara tersebut. Dan saya waktu itu dapat beasiswa di Bukit Tinggi juga, itu lokasinya itu tempatnya di Hotel Sakti di Jakarta. Silakan dilanjut. Oke, pertanyaan saya yang kedua, perbedaan apa yang mendasar antara pendidikan di Indonesia dan pendidikan di Arab Saudi, Pak Dasil? Silakan Pak Dasil. Oke. Perbedaannya mungkin dari segi ini ya, dari segi bidang studi yang diajarkan di sana. Kalau dari segi kurikulum itu sama antara Indonesia dengan sekolah Indonesia luar negeri yang ada di Arab Saudi. Tepatnya di Arab Saudi itu kan ada 3 sekolah Indonesia luar negeri. Yang pertama, sekolah Indonesia Jeddah, sekolah Indonesia dan Indonesia. Secara kurikulum sama, itu. Tapi perbedaannya di sana karena ada di Arab Saudi, jadi muatan lokalnya itu bahasa Arab. Seperti itu, Mr. Fauzi. Perbedaannya tidak terlalu signifikan ya, Pak Dasil? Iya, tidak begitu ini. Jadi kurikulumnya sama, dan di situ khusus untuk anak Indonesia yang berada di luar negeri, tepatnya di Jeddah. Kalau karena saya di Jeddah. Kalau berarti Pak Das tidak mengajar anak-anak Arab Saudi, Pak Das mengajar anak-anak Indonesia yang di Jeddah. Iya, benar sekali. Saya mengajar anak-anak Indonesia yang berada di Jeddah. Anak-anak tersebut juga
berasal dari kawin campuran antara Indonesia dengan Palestina, Indonesia dengan Pakistan, Indonesia dengan India, dan sebagainya. Oke. Pertanyaan saya yang berikutnya Pak Dasil. Oke. Selama mengajar di negeri para nabi, apa suka duka yang dirasakan selama mengabdi di negeri Allah, terutama di negeri bisa cerita sedikit Mas kita. Oke. Kalau sukanya dulu ya, Mr. Fauzi ya, karena saya banyak sukanya daripada dukanya gitu. Masya Allah. Kalau sukanya waktu saya berangkat dengan teman-teman dari Indonesia sekitar berapa hari itu sekitar berapa hari saya di situ udah bisa langsung umroh ya. Dan bisa langsung umroh. Jadi itu suatu kenikmatan yang sangat luar biasa yang saya rasakan. Itu kalau seandainya kita berada di Saudi Arabia, ya. Di sana ada 3 SILN, ya kan ada sekarang itu ada 13 SILN yang ada di dunia. Ada 3 di Arab Saudi. Kalau sukanya itu saya rasakan kebetulan dari Jeddah itu ke Mekah itu sekitar 45 menit. Sementara yang dari Sekolah Indonesia Riyadh itu sekitar 9 jam kalau kita naik bus. Kalau seandainya naik pesawat dari Riyadh ke Jeddah dulu ya, itu sekitar 1,5 jam lah. Kalau seandainya dari Riyadh. Tapi kalau kita naik bus dari Riyadh itu makan waktu sekitar 9 sampai 10 jam. Berikutnya Pak Das, untuk sekarang ini kalau misalnya ada teman-teman yang ingin mengikuti jejak Anda sebagai guru di luar negeri, kira-kira untuk perkembangan saat ini bagaimana nih Pak Dasil? Silakan. Bagi teman-teman yang berminat untuk menjadi guru di Sekolah Indonesia Luar Negeri, saya support sekali. Ya, terutama terutama yang dari Sumatera Barat, guru-guru yang dari Sumatera Barat, karena guru Sekolah Indonesia Luar Negeri itu banyak yang yang berasal dari Jawa. Jadi 2020 yang baru datang itu 2020 yang baru datang itu ke Saudi ada sekitar 7 orang atau 6 orang ya kalau nggak salah. Itu tidak ada satupun dari Sumatera Barat. Ya, jadi saya sangat mensupport teman-teman yang dari Sumatera Barat maupun dari provinsi lain yang ingin mengikuti yang ingin menjadi guru di Sekolah Indonesia Luar Negeri. Itu saya support sekali karena banyak sekali manfaat yang selain dari selain dari finansial, kita akan mendapatkan nanti pengalaman yang sangat banyak sekali yang tentu saja kita tidak tahu sebelumnya. Di sana kita akan mendapatkan banyak pengalaman, Mr. Fauzi. Dan bagi teman-teman yang ingin pergi untuk menjadi guru Sekolah Indonesia Luar Negeri, itu ada persyaratan umumnya dan persyaratan khusus untuk guru dan kepala sekolah. Dan 2019 itu dimulai untuk guru yang berstatus non PNS, ya. Jadi 2019 itu persyaratannya bukan lagi dari guru yang berstatus PNS. Dari 2019 itu sudah dari non PNS. Apa saja syaratnya? Bagi teman-teman yang ingin ke sana, itu ada persyaratan umum. Yang pertama, warga negara Indonesia ya. Kemudian yang kedua, usia maksimal saat mendaftar itu 40 tahun. Jadi bagi yang umurnya di bawah 40 tahun itu silakan mendaftar. Dan bagi umurnya yang di atas 40 tahun, usia maksimal saat mendaftar itu 40 tahun. Jadi bagi yang umurnya di bawah 40 tahun itu silakan mendaftar. Dan yang yang teman-temannya yang usianya di bawah 40 tahun, silakan di-share informasi ini. Itu untuk guru ya.
sekarang saya untuk guru dulu, nanti untuk kepala sekolah. Anda tahu seandainya ada kepala sekolah yang ingin menjadi kepala sekolah Indonesia luar negeri. Kemudian yang ketiga itu sehat jasmani, rohani, dan bebas dari narkoba. Ini persyaratan umum ya. Kemudian selanjutnya berkelakuan baik dari kepolisian. Kemudian diutamakan, ini saya garis bawah ya, diutamakan memiliki nomor unik pendidik tenaga pendidikan atau kita singkat itu dengan NUPTK ya kan, tidak harus seperti itu. Tapi kalau seandainya sedikit-sedikit walaupun pasif, ya itu sangat membantu sekali. Karena nanti contohnya seperti saya di Saudi Arabia, itu mereka bahasa Arab dan kesehariannya, dan mereka bahasa Arabnya juga bahasa Arab amni, bahasa Arab sehari-hari. Sekarang pertanyaan saya pendek tetapi penuh makna. Ya. Apa filosofi hidup Anda? Oke. Saya filosofinya, Mr. Fauzi, saya belajar, bergerak, dan berbagi. Nah, saya merasakan dari penjelasan Pak Dasril barusan, dan juga saya pikir teman-teman se-Indonesia mengambil banyak hal dari apa yang Bapak lakukan, mulai dari nol, berangkat dari kampung, mengabdi, sampai tidak hanya nasional, bahkan sampai ke internasional. Tapi berhubung waktu Pak Das, dan juga teman-teman para peserta. Boleh kami bertanya? Ya, Bu Sri, kebetulan untuk kesempatan ini karena kita berhubung dengan waktu, saya memang tidak mengizinkan sebenarnya, tetapi karena ada peserta yang ingin bertanya, insya Allah mudah-mudahan kita masih punya waktu. Saya persilakan kepada Bu Sri bertanya kepada Bapak narasumber kita. Silakan Bu Sri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Eka Handayani dari SD 10 Sapiran. Pertanyaan saya kepada Pak Das. Tadi saya mendengar kita tuh harus belajar, bergerak, dan berbagi. Jadilah guru pembelajar. Sekarang yang ingin saya pertanyakan, apa trik-triknya buat kami guru yang masih belajar? Saya sangat masih belajar. Apa trik yang bisa Bapak berikan untuk kami para guru Bukit Tinggi agar bisa seperti Bapak? Bukannya bisa ke luar negeri ya, untuk ke luar negeri pun tidak terfikir, tapi bisa berbagi seperti Bapak. Apa sih yang Bapak lakukan sebelum ini? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Sri Eka Handayani. Silakan Pak Dasril, pertanyaan dari Bu Sri mohon dijawab. Oke, Mr. Fauzi, ini pertanyaan dari Ibu Sri ini sangat bagus sekali ya. Jadi Ibu Sri ini adalah junior saya di PGSD, Mr. Fauzi. Jadi beliau ini memiliki memiliki rumah baca anak negari, dan saya sudah pergi ke sana dan itu sangat menginspirasi saya sekali. Dan beliau ini adalah salah satu guru yang menurut saya yang suka berbagi. Oke, saya jawab pertanyaan dari Bu Sri. Kalau pesan saya mungkin terhadap guru-guru yang berada di Bukit Tinggi ataupun berada di daerah lain, itu yang saya jalani itu jangan pelit gitu. Jangan pelit artinya apa? Jangan pelit untuk leher ke atas gitu. Leher ke atas artinya bahwa suaranya diperkuat sedikit. Kosmetik yang terbaru gitu, itu tak mau ketinggalan gitu. Jadi langsung dibeli, ada saja uang. Tapi kalau untuk belajar itu ada aja alasan gitu. Jadi saran saya jangan pelit untuk leher ke atas. Mungkin itu dari saya, Bu Sri. Terima kasih Bu Sri atas pertanyaannya. Karena saya sudah membuka treatment pertanyaan dari Bu Sri, saya juga mempersilahkan ada peserta yang mungkin ingin bertanya langsung kepada narasumber kita. Selagi masih ada waktu, saya persilakan sekitar 3 menit. Tidak ada Bapak Ibu? Oke.
Yang pertama, saya ingin mengucapkan, yang terakhir Pak Das, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak sudah mau rela berbagi dengan ikhlas apa yang Bapak dapatkan selama melalang buana sampai ke sana ke sini, ya, mencari pengalaman dan juga tentunya yang pasti di luar negeri dengan budaya yang berbeda, anak-anak yang berbeda, dan tentunya manusia yang berbeda. Tetapi dengan semangat yang Pak berikan tadi, memberikan inspirasi bagi kita yang hadir, dan juga nanti dari rekaman ini saya akan share mungkin bagi teman-teman yang mendengarkan, semoga guru-guru Indonesia tetap mengabdi di sesulit apapun kondisinya, kita harus tetap mengabdi untuk negeri ini. Terima kasih di studio kita Pak Das, dan jangan keberatan nanti di saat berikutnya saya minta lagi untuk di narasumber pada sesi yang lain. Oke, Mr. Fauzi, mungkin satu lagi ya. Satu lagi, mungkin teman-teman agak segan bertanya gitu ya. Berapa sih finansialnya kalau kita mengajar di Sekolah Indonesia Luar Negeri gitu kan? Itu dia, coba gimana? Saya kasih bocoran gitu. Kalau seandainya kita diterima menjadi guru Sekolah Indonesia Luar Negeri itu, saya sebagai PNS ya, yang saya dapatkan per bulan itu namanya tunjangan, Mr. Fauzi, namanya tunjangan guru Sekolah Indonesia Luar Negeri. Itu sekitar kalau saya sekitar 25 juta di sana, sekitar 25 juta. Kemudian ditambah lagi dengan gaji kita di sini, kemudian sertifikasi kita dari pusat langsung, ditambah dengan gaji kita yang ada di daerah, seperti itu. Jadi kalau dikumpulkan adalah sekitar satu bulan itu ada sekitar 30 juta. Jadi alhamdulillah semuanya, dan saya juga udah bisa umroh berkali-kali khusus untuk yang mau menjadi guru Sekolah Indonesia yang berada di Arab Saudi. Itu jadi bisa umroh berkali-kali, bisa ke Masjid Nabawi berkali-kali, dan insya Allah juga bisa haji di sana. Itu dari saya, Mr. Fauzi, terakhir. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Dasril, Bapak Muhammad Dasril MPD, Guru Indonesia Luar Negeri, dan alhamdulillah sudah kembali di negeri kita. Dan juga terima kasih buat para peserta Bapak Ibu yang sudah hadir. Bagi yang tidak bisa connect, berarti insya Allah akan dapatkan rekamannya nanti saya share di media sosial gitu ya. Terima kasih Pak Dasril, Bapak Ibu semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.